Pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, tadi ayah Yosua digali terkait dengan sejumlah luka yang melalui pengamatan mata dari seorang ayah terhadap anak yang telah meninggal. Dan dari titik ini apa saja jaksa yang akan dalam bayangan Anda akan menggali sejumlah kesaksian, terutama kita mengetahui bahwa ayah Yosua maupun keluarga dari Yosua berada di Jambi, dan ini peristiwa di mana setelah kematian Yosua pada tanggal 8 Juli lalu. Iya, tadi kalau kita saksikan, kita dengar bersama secara runtut tadi ya, sekali lagi ada kronologis yang diceritakan dari awal mula, betul tadi ada sampai ketibaannya atau kedatangannya almarhum Joshua yang dibawa jasadnya dari Jakarta ke Jambi begitu ya. Bahkan tadi ada diskusi, ada dialog begitu yang dilakukan antara sang ayah almarhum tadi dengan pihak kepolisian yang ditugaskan untuk hal itu. Ya, sehingga muncullah persoalan masalah ya, alasan yang diduga dibangun dari awal untuk proses tadi begitu ya, bahwa ada tindakan pelecehan dan lain sebagainya, sampai kemudian adanya upaya untuk menyerahkan jasad tadi itu, yang kemudian ada hal yang perlu digali di sana ya, bahwa ada seakan-akan pemaksaan untuk serah terima tadi itu dalam proses, ada hal yang janggal di situ, kemudian ada upaya untuk menandatangani, kemudian tadi disampaikan juga oleh ayah dari almarhum Joshua untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai dia datang. Dan ketika proses dia datang ke rumah pun, sesampainya di sana, setibanya di rumah, melihat jasad almarhum itu seperti apa, tadi kan disampaikan ada semacam luka tambahan yang itu informasinya didapat dari salah satu anggota keluarga dari almarhum Brigadir Joshua. Nah, hal-hal ini kan menurut saya juga penting untuk digali lebih jauh ya. Dan ada satu fakta-fakta baru yang ibaratnya potongan-potongan cerita kemarin itu mulai mulai ada yang dilengkapi di situ. Di kebenaran lain yang, atau versi kebenaran yang akan nanti dihadapkan dengan kebenaran yang dimiliki oleh sejumlah orang di persidangan ini, katakanlah baik dia sebagai terdakwa maupun sebagai saksi. Nah, ini yang tadi juga menarik menurut saya Mas Juno ya, bahwa ada hal-hal yang kita akhirnya membaca kronologi ini secara utuh, karena versinya kan bisa macam-macam tuh di luar dari persidangan. Nah, kali ini disampaikan langsung oleh mereka yang punya pengetahuan, informasi yang penting terkait hal itu. Nah, ini kemudian nanti akan digali juga oleh masing-masing pihak ya, katakanlah dari pihak kuasa hukum maupun dari majelis hakim setelah mendengarkan keterangan dari sesinya tadi Pak Jaksa Penuntut Umum, mungkin sudah selesai semua tadi ya. Ya, ini yang kita saksikan adalah walaupun tidak ada suara dari pengadilan, ini saatnya penasihat hukum tengah menggali kesaksian dari ayah Yosua Huta Barat. Pak Heri, jadi terkait dengan kesaksian, terkait dengan luka, tentu ini berdasarkan pengamatan dan kesaksian pandangan mata pada saat ayah atau orang tua Yosua menerima jenazah. Dan dalam tahapan selanjutnya tentu ada saksi-saksi lain, terutama saksi ahli terkait dengan forensik. Itu yang nantinya tentu diuji kembali oleh baik jaksa ataupun majelis hakim terkait dengan bukti-bukti yang ada untuk dijadikan fakta persidangan. Ya, tepatnya adalah keterangan ahli yang nanti akan kemudian mewakili hal itu ya, bahwa benar ada luka tambahan dari versinya tadi. Sebenarnya versi luka yang sudah lama atau diketahui berikutnya ya, setelahnya ya, setelah jenazah diterima utuh tadi, setelah dibuka mungkin proses-prosesnya, menanggalkan baju beliau dan lain sebagainya, baru diketahui itu ada luka-luka semacam itu. Nah, ini yang kemudian akan dianalisis, ini yang kemudian diharapkan dapat kita dengar dari keterangan ahli yang berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan pengalamannya terhadap fakta hukum itu, nanti dia akan memberikan pendapat hukum. Nah, bahkan sampai kepada luka mana yang mengakibatkan kematian.
Ya kan kalau ada tembakan-tembakan itu kan mungkin tidak semuanya mengarah pada satu titik tertentu kan. Nah, mana yang itu kemudian mengakibatkan meninggalnya almarhum tadi. Kemudian adakah selain dari luka tembakan tadi benar apa yang didalilkan oleh keterangan dari ayahnya almarhum Brigadir Joshua bahwa ada luka sayatan kalau saya tidak salah mendengar tadi ya. Itu perlu untuk diuji di situ. Sehingga kalau nanti kita melihatnya akan menjadi utuh nih, jangan-jangan memang tidak tidak langsung ditembak begitu, tapi memang ada proses mohon maaf, ya penganiayaan sebelumnya yang penganiayaannya juga tidak bisa dikatakan ringan tapi berat. Biarlah nanti itu nanti akan terungkap di pengadilan ya, pengadilan ini tentunya dengan kemudian, dari keterangan saksi tadi yang sudah disampaikan oleh yang diwakili oleh ayah almarhum, itu bisa kemudian disandingkan dengan, alat bukti lain yaitu berupa keterangan ahli tadi.